Jika Tuhan memberikan umur yang panjang, maka setiap kita akan merasakan dan menjadi tua. Hidup bahagia di masa tua merupakan impian setiap orang. Tentu, kita harus mempersiapkannya sejak sekarang agar apa yang kita harapkan di masa tua dapat terwujud dengan sempurna. Memiliki suami yang soleh dan serta memiliki perekonomian yang baik, yang lancar supaya bisa menghidupi saya dengan layak, gitu kan. Kesejahteraan dan ketentraman keamanan dalam rumah tangga saya sendiri, dan memiliki anak-anak yang kedepannya patuh dan taat kepada agama dan memiliki rezeki yang berlebih yang insya Allah dapat menunjang masa tua saya sehingga saya bisa bahagia di kemudian hari. Adalah ketika saya dapat melihat orang sekitar saya ikut serta bahagia di dalam kehidupan saya, kemudian bisa melihat kerabat-kerabat baik saya di sekitar saya, dan juga bisa memiliki anak yang soleh dan soleha, memiliki harta yang cukup, serta dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Persiapan saya untuk masa tua, sekarang saya mulai memperbaiki diri dengan mendekatkan diri secara perlahan kepada Allah, beribadah dengan khusyuk, terus menuntut ilmu supaya di masa tua nanti saya bisa menjadikan tauladan dan ibu yang baik untuk anak-anak saya, dan menjadi istri yang baik untuk suami saya nantinya. Yang saya persiapkan untuk masa tua saya, yang pertama adalah saya menyiapkan kesehatan fisik, di mana kesehatan fisik itu sangat mendukung di masa tua nanti untuk saya melakukan ibadah yang lebih berkualitas. Selanjutnya saya juga menyiapkan tabungan, di mana tabungan ini juga akan menunjang kehidupan saya di masa tua. Untuk saat ini saya sedang mempersiapkan untuk masa tua saya hanya ibadah, sholat, dan ibadah, khususnya lebih ke ibadah sih. Harapan saya di masa tua yang paling utama adalah saya bahagia dengan ibadah yang baik, dan juga saya memiliki banyak rekan kerja, serta saya memiliki karir yang baik dan dapat mengembangkan bisnis-bisnis yang saya cita-citakan. Ya, sama sih seperti yang saya bilang tadi, harapan saya ingin menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya dan menjadi istri yang solehah untuk suami, dan ingin membahagiakan orang tua dulu sebelum melakukan sunnah Rasul, yaitu menikah. Harapan saya di masa tua yaitu bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan memiliki keluarga yang harmonis, memiliki dua anak itu lebih baik. Terus saya pengen menjadi wanita karir biar sedikit dipandang gitu kan. Terus dan memiliki cabang usaha ataupun rumah kos-kosan di berbagai cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hi everyone. I'm Azala Ikram Aulia, mahasiswi psikologi Islam. Video ini adalah tugas terakhir aku untuk mata kuliah psikogerontologi dengan ibu dosen aku, Ibu Ramadianti Aulia MA. Harapan aku video ini bukan hanya sebatas untuk tugas akhir aku, tapi juga bisa membuat kita sama-sama belajar bagaimana cara menyiapkan dan menjadi lansia yang bahagia. Okay, on this video we will discuss about how to be successful aging. Seperti video-video sebelumnya, dan aku juga udah ngebuka question box di story Instagram aku tentang spill dong apa sih yang bakal membuat kamu bahagia di masa tua kamu. Dan ini ada beberapa jawaban dari yang udah ngejawab. Kebanyakan dari kita menginginkan masa tua yang bahagia, seperti memiliki kesehatan fisik, anak yang soleh dan soleha, keluarga yang mendukung, perekonomian yang stabil, kemudian pasangan yang selalu ada dan menemani kita hingga tua, dan juga peribadatan yang semakin lama, yang semakin khusyuk. Sebelum kita mulai, mari kita pahami bersama apa sih itu successful aging. Doris mengatakan bahwa successful aging adalah kondisi yang tidak ada sakit. Artinya sehat secara fisik, aman secara finansial, masih produktif, dan mempunyai pekerjaan, mandiri dalam hidupnya, mampu berpikir optimis dan positif, dan masih mampu terlibat aktif dengan orang lain yang dapat memberikan makna dan dukungan secara sosial dan psikologis dalam hidupnya. Sedangkan Sutirtomo 2004 mendefinisikan successful aging sebagai kepuasan atas hasil pengalaman hidup yang didasarkan pada tujuan personal
dalam dinamikanya dengan kehidupan sosio-kultural yang mempengaruhinya. Erikson berpendapat bahwa successful aging atau usia lanjut yang berhasil didefinisikan sebagai kepuasan dari dalam daripada penyesuaian eksternal atau external adjustment. Sedangkan tugas-tugas perkembangan lanjut usia adalah memantapkan cita integritas, satu cita hidup tentang kebermaknaan dan kepuasan. Dapat kita pahami bersama bahwasanya successful aging atau penuaan yang berhasil adalah menua dengan kondisi fungsional yang optimal, fungsi kognitif yang baik, tercegah dari berbagai penyakit, sehingga lansia dapat menikmati masa senjanya dengan bahagia dan penuh makna. Ada 4 faktor yang menjadi prediktor yang baik bagi umur panjang seseorang. Pertama, mobilitas fisik, yaitu orang yang aktif, misalnya olahraga. Kemudian pendidikan, seperti orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik. Ketiga, ada pekerja yang membutuhkan aktivitas fisik relatif kecil. Dan yang terakhir, aktivitas. Orang yang aktif bekerja itu biasanya lebih memiliki umur yang panjang daripada orang yang menganggur. Len Francois pada tahun 1948 mengemukakan beberapa teori tentang penyesuaian yang berhasil terhadap usia lanjut. Yang pertama, teori disengagement diajukan oleh Cumming dan Henry pada tahun 1961. Dikatakan bahwa bertambahnya usia diikuti secara berangsur-angsur oleh semakin mundurnya interaksi sosial, fisik, dan emosi dengan kehidupan dunia. Terdapat proses saling menarik diri atau pelepasan diri dari masyarakat yang dideskripsikan dengan masa pensiun. Teori kedua yaitu teori activity yang berlawanan dengan teori pertama. Teori ini mengatakan bahwa semakin tua akan semakin memelihara hubungan sosial, fisik, dan emosionalnya. Menurut teori ini, kegiatan adalah esensi hidup sepanjang hidup dan seumur hidup. Lansia yang dapat melakukan penyesuaian yang lebih baik, menjaga self-image-nya, kepuasan yang lebih besar, dan dukungan sosial yang lebih, maka hasilnya adalah usia lanjut yang berhasil. Kombinasi dari dua teori ini menjadikan lansia lebih produktif, dengan menikmati waktu luang sebagaimana yang dijelaskan oleh teori disengagement, namun kegiatan tetap diperlukan untuk yang masih memiliki kemampuan. Burke telah menyimpulkan dengan 8 poin cara untuk menjadi usia lanjut yang berhasil. Yang pertama, optimasi serta perasaan efikasi diri dalam meningkatkan kesehatan dan fungsi fisik. Untuk efikasi diri, itu adalah salah satu persepsi seseorang yang menganggap bahwa dirinya bisa melakukan hal-hal atau sesuatu yang cukup penting untuk mencapai sebuah tujuan. Kenapa orang tua perlu melakukan hal ini? Kenapa di masa tua kita perlu melakukan hal seperti ini? Karena dengan kita mensugestikan diri kita kayak I can do that, aku bisa loh ngelakuin itu, saya masih sehat, saya bisa ini, itu, saya masih baik-baik aja. Maka perasaan itu akan benar-benar muncul dan terrealisasikan. Karena kan pada masa tua itu fungsi fisik, terus fungsi kognitif udah pada mulai menurun. Nah, dengan memberikan efikasi diri bahwa kita baik-baik saja, maka di masa tua kita akan benar-benar merasa sehat. Yang kedua, ada optimasi secara selektif dengan kompensasi untuk membangun keterbatasan energi fisik dan sumber kognitif yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama tahu kalau bahwasannya lupa itu adalah salah satu standar tua. Belum tua udah lupa. Siapapun yang udah lupa pasti dibilang, ih udah tua, ya kan? Tapi tahu nggak guys, kalau beberapa hal yang sudah dibiasakan pada sejak muda itu bisa terbawa sampai tua. Seperti halnya kreatif atau kognisi yang kreatif. Kreatif ini itu dipelajari. Karena kreatif ini dipelajari, jadi jika pada masa mudanya individu telah melakukan hal-hal yang kreatif atau berpikir secara kreatif, pada masa tuanya akan memungkinkan bahwa ia akan tetap kreatif. Seperti sebuah pepatah, ketek taraja-raja, gadang tabau-bau, tuo tarubah tido. Yang ketiga, Burke mengatakan bahwa penguatan konsep diri yang meningkatkan penerimaan diri dan pencapaian harapan juga menjadi salah satu cara untuk menjadi lansia yang berhasil. Yang keempat, memperkuat pengertian emosional dan pengaturan emosional diri yang mendukung makna akan menghadirkan ikatan sosial.
Kita ngeliatin gak sih kalau kakek-kakek dan nenek-nenek itu memiliki emosional yang sama dengan anak kecil, atau tingkah lakunya sama dengan kayak anak kecil. Tapi memang gitu kodratnya lansia. Tapi jika lansia tidak bisa meminimalisir hal itu, tidak bisa mengontrol emosinya, maka kemungkinan besar lingkungan atau orang-orang di sekitarnya akan terganggu dan meninggalkan lansia tersebut. Nah, itulah kenapa pentingnya mengontrol emosi di masa tua agar terciptanya ikatan sosial dengan lingkungan. Poin kelima, Burke mengatakan bahwa menjadi lansia yang sukses yaitu menerima perubahan yang membantu perkembangan kepuasan hidup. Tentu semakin menua, banyak sekali yang akan berubah. Mulai dari diri sendiri nih, yang kakinya lah yang sakit, rematiknya lah, matanya lah yang merabun, asam lambungnya lah, kulitnya lah yang mengendur. Kemudian juga mungkin anak-anak yang sudah mulai sibuk dengan keluarga kecilnya, sibuk dengan pekerjaannya. Terus juga kalau ada cucu yang dulu masih kecil-kecil, bisa diajak main bersama. Tentu semakin dewasa, cucu itu tidak akan lagi gampang diajak main. Bahkan untuk diajak ketemu aja cukup sulit, karena udah memiliki mungkin kesibukan di sekolah atau kesibukan les, organisasi dan lain sebagainya. Perubahan juga akan terjadi ketika kematian pasangan. Jadi ada banyak hal yang akan berubah, yang mana yang harus diterima dan dipahami oleh lansia. Yang keenam, perasaan spiritual dan keyakinan yang matang, harapan akan kematian dengan ketenangan dan kesabaran. Kebanyakan orang mulai memperdalam ilmu agamanya itu di masa tua. Bener kan? Kenapa? Selain jawaban simple, karena sebentar lagi mau meninggal. Ya, di masa tua ini adalah waktu yang tidak mengharuskan kita untuk mengejar segala hal mengenai dunia. Tidak seperti masa remaja yang harus menuntut ilmu, mempelajari segala hal, healing, ke gunung, ke pantai, ke bukit, ke laut, ke sungai. Kemudian juga tidak seperti masa dewasa yang disibukkan dengan pekerjaan, mengurus anak, berusaha untuk memiliki tabungan di masa tua. Nah, di masa tua inilah orang-orang memiliki banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum benar-benar dekat dengan Tuhan atau meninggal. Cara ketujuh agar bisa menjadi lansia yang bahagia di masa tua, yaitu memiliki kontrol pribadi dalam hal ketergantungan dan kemandirian. Memang pada masa tua tentu semakin menurun fisiknya. Hal inilah yang membuat banyak lansia itu bergantung kepada orang yang lebih muda. Namun bukan berarti lansia harus bergantung secara keseluruhan dengan orang muda. Ketika lansia mampu melakukan hal-hal kecil dengan kemandiriannya, maka ia akan merasa berhasil dan bahagia ketika dapat menyelesaikan suatu hal yang mana tidak ada orang muda di sekitarnya, seperti mengambil nasi, kemudian mengambil minum, atau membuka buah-buahan. Poin terakhir yaitu memiliki kualitas hubungan yang tinggi, memberikan dukungan sosial dan persahabatan yang menyenangkan. Maka memiliki hubungan yang baik, menjalin relasi sosial yang luas, akan memungkinkan terhindarnya kita dari kesepian di masa tua. Karena kita memiliki rekan kerja, persahabatan, dan juga lingkungan yang hangat. Selain itu, kita juga dapat melihat banyak lansia yang ikut perkumpulan seperti majelis taklim. Selain untuk memperdalam ilmu agama, untuk bekal akhirat, lansia juga tidak merasa kesepian ketika berada di majelis taklim atau perkumpulan lainnya, karena mereka merasa berada dengan usia sepantaran mereka. Ada beberapa tips dari beberapa tokoh terkenal untuk menjadi lansia yang tangguh dan bahagia. Dilansir dari Kompas ID, Kak Seto atau Bapak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, 72 tahun, di usia yang semakin tua, memiliki kesehatan yang baik tentunya suatu anugerah, ucap beliau. Kesehatan yang dijaga bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan psikologis, mental, dan jiwa. Beliau memiliki prinsip hidup gembira untuk menjalani hidupnya, beribadah dan bersyukur, sehingga dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa juga akan menjadi salah satu cara menjadi lansia yang tangguh dan bahagia menurut beliau. Selain itu, istirahat dengan cukup, tidur 7-8 jam itu sangat penting, termasuk istirahat dari pikiran yang negatif. Dan yang terakhir menurut beliau yaitu tetap berkarya.
Founder and Chairman of Mark Plus, Bapak Herman Kertajaya, 75 tahun. Menurut beliau, hidup beliau tetap bersemangat dan ingin mengembara di berbagai wilayah Nusantara karena keinginan untuk terus belajar dan terus menjadi guru yang berbagi. Tips terakhir dari seorang aktris senior yaitu Ninik El Karim, 73 tahun. Beliau mengisi hidupnya dengan rasa syukur agar terus dapat merasakan kebahagiaan, seperti bergembira, lebih sering tersenyum, penuh energi, dinamis, bersemangat, tahu dengan kelebihan diri, tidak putus asa, dan memiliki kegiatan yang dinikmati atau hobi. Kemudian juga punya tempat berteduh, serta sehat lahir dan batin. Menurut beliau, seseorang yang bahagia itu adalah orang yang mensyukuri hidupnya. Kebanyakan lansia bisa merasakan hidup bahagia karena mereka telah berusaha di usia mudanya sehingga memiliki tabungan di masa tua dan bisa merasakan kebahagiaan. Kemudian juga sejak masa mudanya mereka telah menjaga kesehatan fisik seperti rajin berolahraga, memakan makanan yang sehat, bergaul dan memiliki relasi yang baik agar di masa tua tidak sakit-sakitan dan merasa kesepian. Harapan nenek kalau dibandingkan dari masa muda dulu sudah menjadi suatu pengharapan. Karena cita-cita nenek dulu sekolah, mulai yang mengaji dari kecil di sekolah, kemudian disekolahkan sama orang tua, itu diikuti semuanya dengan baik. Nenek tuh bercita-cita lah bagaimana supaya kehidupan nenek itu tidak seperti orang tua nenek dulu. Kalau dibandingkan dari masa dulu, karena kalau dulu tuh kan serba sulit, serba susah. Makanya nenek sekolah, apa yang dianjurkan orang tua, nenek ikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau masa muda sama yang masa tua, kalau masa muda apa kan ingin ketika Pak ingin punya keluarga yang apa, punya anak yang sukses. Nah, ini dari Bapak ini anak yang sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sesuai. Karena dulu ibu memang berharap di masa tua ibu ini bisa menghantarkan anak-anak ibu ke jenjang pendidikan yang alhamdulillah sudah bisa capai masing-masing anak-anak ibu. Dan alhamdulillah anak-anak ibu udah bisa punya penghasilan sendiri walaupun cukuplah untuk dia gitu. Alhamdulillah sesuai gitu dengan harapan pada waktu ibu masih muda dulu. Dan satu lagi ibu dulu berharap ibu kan cuma tamat pendidikannya cuma jenjang SLTA, dan ibu berharap dulu anak-anak ibu ini bisa lebih dari ibu. Alhamdulillah tercapai. Kemudian sesuai dengan bakat dan hobi, nenek itu punya hobi dan bakat tarik suara, menjadi qari'ah kecil-kecilan lah. Insyaallah sudah pernah juga menang tingkat nasional dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Sampai sekarang nenek jalani itu, dan nenek pun bisa membagi-bagikan karir nenek itu sampai sekarang itu menjadi suatu kepuasan di batin nenek. Nenek bikin suatu lembaga pendidikan lah sesuai dengan bakat qari'ahnya, membuka tenaga kerja untuk 10 orang guru. Alhamdulillah nenek bisa memimpin namanya itu majelis taklim kalau udah tua-tua. Alhamdulillah beruntungnya dari sisi kesehatan, alhamdulillah sampai umur ibu sekarang ini ibu masih bisa berjalan, masih punya aktivitas yang banyak. Alhamdulillah dari segi ekonomi juga alhamdulillah beruntung. Dari sisi ibadah alhamdulillah udah ada peningkatan lah gitu, sehingga ibu udah bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya beruntung lah si Bapak diberuntung dengan keluarga yang mendukung dan apa pun mendukung. Ya gini kalau gini Pak terasa senang lah sama keluarga. Oke guys, kita udah bercerita panjang lebar tentang apa itu successful aging, beberapa tips dari tokoh-tokoh senior untuk menjadi lansia yang tangguh, dan juga Burke yang telah menyimpulkan bagaimana cara menjadi lansia yang bahagia dengan 8 poin.
Pilihan ada di tangan kita semua. Apakah kita akan merasakan kebahagiaan di masa tua dari hasil kesuksesan di masa muda, atau bahagia karena menjadi sukses di masa tua. Tapi setidaknya persiapkanlah dari sekarang segalanya, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah keadaannya sendiri. Jadi jika kamu merasa hidup kamu sekarang pahit, jangan sampai kepahitan itu menemani masa tua kamu. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin dan mari terus belajar. Sekianlah video aku kali ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan mempersiapkan kebahagiaan untuk masa tua. Jangan lupa komentar di bawah untuk tambahan dari kamu semua, biar yang lain bisa membaca dan kita bisa sama-sama belajar. Thanks for watching, mari berbahagia di masa tua, persiapkan dari sekarang. See ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dapat kan bapak yang generasi muda aku lebih ngerti, kan udah sampai kosnya ada pelajaran, ada yang kau dapat yang baik-baik, ya kau dapat pergaulan pasti jauh. Kau dapat kan bergaul lagi orang yang sesuai Jawa. Nah Pak, Para generasi muda, raihlah cita-cita kalian setinggi apapun yang kalian inginkan, yang kalian harapkan, dengan dilandasi dengan usaha dan berdoa, dan jangan tinggalkan sholat, dan perbanyaklah menimba ilmu. Jangan menimba ilmu untuk ilmu yang ilmiah aja, tapi timbalah ilmu kalian dari sisi agama gitu. Apalagi yang anak-anak yang udah kuliah di fakultas, di perguruan tinggi Islam gitu. Terus jangan sia-siakan masa muda kalian ini untuk berhura-hura atau untuk kegiatan dunia gitu. Ingat selalu masa depan yang akan kalian raih atau yang akan kalian capai itu agar bisa dapat sesuai yang kalian inginkan, terutama untuk di masa tua, dengan harapan nantinya kalian bisa mencapai masa tua itu sesuai yang di planning atau yang di schedule dari waktu muda. Cuman sekarang nenek kepada cucu-cucu, pokoknya kepada generasi muda lah, waktu jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. Carilah ilmu, cari keterampilan, cari untuk bekal kehidupan. Karena masa-masa yang akan datang itu masanya, zamannya lebih keras, lebih harus punya skill dan keterampilan yang bagus gitu untuk demi menghadapi masa depan ya, bagi anak-anak ibu, cucu-cucu generasi muda. Isilah keterampilan, ilmu, lebih-lebih di sisi bidang keagamaan. Karena kalau enggak bidang agama, kalau enggak dengan agama kita membenting moral kita, harga diri kita bisa jadi jatuh dan bobrok. Enggak ada ukuran untuk menyelamatkan diri, karena agama itu adalah tiang atau benteng daripada segala kemungkaran dan untuk menciptakan keselamatan diri dunia dan akhirat. Cuman itu pesan nenek kepada cucu. Mudah-mudahan ke depan lebih dapat lagi mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Silah dengan skill, keterampilan, pokoknya segala yang baik-baik itu kita sempurnakan.